Jangan sekali-kali menjadikan ilmu kamu sebagai lantaran, sebagai batu loncatan hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Misalnya pangkat, harta, punya pengikut yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala jami'i wanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyhadin wassalihin washabati wat tabi'in al ulama al amilin wal musannifina mulasin wa jami'in qatil muqarrabin sanasina syamul qadir jalani summa ila radhi arwi jamil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal masyariq al magharibi bariya sanabana wa madina wa jadina wa jadatina wa nakhususan wa nisabana wa namsababi wa liasri wa nakhusan lan busina wa zwajina wa ulatina wa lina wa dzurriyyatina jamil khalqi bi hadzal masjid wa jami'i hadzal qaryati tranquil wa jami'i hadzal madinati Semarang wa jami'i hadzal baladi Indonesia wa balatina Indonesia. Kita usulkan pada diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, kedua mertua kita, dan seluruh keturunan kita semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wawasan pada semua guru-guru saya, Pak Kiai Romo Kiai Haji Hamdani, Pak Mawirdi, Mbak Zubaidi, Mbah Muslim Imam Puro Klaten, Mbah Idris Kacangan, Mbah Muhadi Kacangan, Mbah Muhadi Bilali, Pak Mufid Ayatullah, Mbah Umar Santoso, Wasanillah Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Wasanillah Mbah Kiai Haji Khalil Bangkalan, Wasanillah bangsa Indonesia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara-saudara semuanya yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sore hari ini saudara-saudara semuanya dimanapun Anda berada, saya ajak kembali untuk memutolaah dan mengkaji kembali, belajar kembali tentang kitab-kitab yang sudah diwariskan oleh Sayyidina Mbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu kitab Irsyadus Syari. Kalau kemarin saya sudah menyampaikan tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang guru terhadap dirinya sendiri sampai urutan yang ke-6. Kali ini akan saya lanjutkan urutan yang ke-7. Adab ke-7 yang harus dimiliki oleh seorang ulama atau kiai adalah sebagai berikut. Wasabi'un, utawi kang nomor 7 iku ayyakuna yento ana sapa guru, sapa ulama, sapa kiai apa takwiluhu anggone gondelan guru, gondelan fi jami'i umurihi ing dalem sekabehane pira-pira urusane guru iku gondelan ngalawahi ta'ala ing ngatasé Gusti Allah ta'ala. Ini masalah hati, masalah batin. Seorang guru, seorang ulama, seorang kiai mestinya berupaya dan akhirnya bisa selalu berpegangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap semua persoalan yang terjadi. Baik itu adalah persoalan yang sifatnya positif maupun persoalan yang sifatnya negatif.
baik persoalan yang secara zahiriyah sifatnya menyenangkan maupun persoalan yang sifatnya secara zahiriyah menyakitkan. Semuanya harus disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala dan tetap berpegang teguh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bergeser sedikit pun. Termasuk saat ini ulama-ulama Indonesia harus menjadi garda paling depan dalam menegakkan akidah umat, jangan sampai bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa wabah yang terjadi saat ini suatu saat akan hilang dari bangsa ini, sehingga bangsa ini akan bisa kembali beribadah, bekerja secara normal. Di situ ulama harus menjadi yang terdepan, jangan pernah bergeser dari Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mengajak umat jangan pernah bergeser dari Allah Subhanahu wa taala dengan tetap berusaha berikhtiar secara zahiriyah. Kalau ke masjid misalnya shafnya dijarangkan, sering cuci tangan pakai sanitizer, semuanya ikuti yang lahiriah karena memang kita tingkatnya adalah orang awam. Itu etika atau adab yang ke-7. Adab yang ke-8, wasamin. Saya lanjutkan ke-8, siap napa mboten ini? Abot ini yang lakon ini. Siap nggih? Oke, siap. Sungguh? Oke, saya lanjutkan. Adab yang ke-8, wasaminu utawi adab yang ke-8 iku alla yaj'ala yento ora ndadekake sapa guru, sapa ulama, sapa kiai ilmahu ing ilmune kiai ndadekake sulaman ing ondo, ing tangga atau batu loncatan, yatawassalu kanggo lantaran bihi kelawan ilmune kanggo apa ilal a'radid dunyawiyati, kanggo lantaran kanggo ondo untuk memperoleh tujuan-tujuan sing sifate duniawi. Contone minal jahi pangkat, au malin utawa bondo, au sumatin utawa supaya dirungu wong akeh, utawa supaya duwe pengikut sing wakeh, au syuhratin utawa terkenal, au takot dumi ala ikronihi utawa iso ndingini utawa nyalip koncone. Paham betul? Kalau enggak saya Indonesiakan. Adab yang ke-8 yang harus dipenuhi oleh seorang guru atau seorang ulama adalah jangan sekali-kali menjadikan ilmu kamu sebagai lantaran, sebagai batu loncatan hanya untuk mencari keuntungan duniawi. Misalnya pangkat, harta, punya pengikut yang banyak, atau pengen terkenal, atau pula ingin nyalip koncone. Katakanlah nyalip koncone itu maksudnya begini, ada seorang yang pandai dulu misalnya di angkatan kita misalnya seperti itu, kita terus belajar dengan sungguh-sungguh, ngaji dengan sungguh-sungguh, tujuannya apa? Agar ilmu kita melebihi orang itu. Ini yang tidak boleh. Namun bukan berarti seorang ulama, seorang guru tidak bukan berarti seorang ulama atau guru tidak boleh punya pangkat.
tidak boleh punya harta, tidak boleh terkenal, bukan itu. Tetap carilah harta, carilah pangkat atau kedudukan, carilah pengikut, tujuannya semuanya kamu ajak untuk makin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kamu punya pengikut, jangan sekali-kali bertujuan agar pengikutmu itu kagum pada kamu. Itu yang salah. Pengikut kamu, penggemar kamu, kamu ajak agar semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang kamu miliki, pangkat yang kamu raih, kamu gunakan untuk menjalankan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang kamu miliki, kamu gunakan untuk mendharma baktikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk agung-agungan, bukan untuk hebat-hebatan, bukan untuk tenar-tenaran di kalangan sesama manusia. Jadi ulama, kiai, guru tetap harus punya harta, punya jabatan, punya pangkat kalau mampu. Tapi semuanya digunakan untuk makin yakin, makin cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak boleh itu seorang ulama, seorang guru atau seorang kiai menggunakan ilmunya hanya semata-mata sebagai alat untuk memperoleh keuntungan duniawi, titik. Itu yang nggak boleh. Nah, jelas ini. Jadi ulama, jadi kiai kok hanya ingin nyalip koncone, itu nggak boleh. Percuma kalau jadi ulama seperti itu. Tiap orang itu punya takdir sendiri-sendiri, punya makom sendiri-sendiri. Jadi jangan ada rasa ingin nyalip koncone, nggak perlu seperti itu. Watasyo, adab yang ke-9. Tapi kayaknya akeh ini. Sepertinya banyak orang-orang yang berilmu hanya digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan duniawi, itu kayaknya banyak. Kalau ada yang seperti itu, kalian jangan ikut-ikut ya, nggak baik itu. Itu kalau saya hubungkan dengan etika yang kemarin, itu sudah termasuk berkhianat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Watasyo, utawi adab yang ke-9 iku Allah ya'zuma, yento orang ngegungake sapa guru, sapa ulama, sapa kiai, abna ad-dunya ing wong kang padha, ing pira-pira wong kang keblinger masalah dunya, ing wong kang padha agung utawa akeh dunyane. Contone bil masyi ilaihim, contone kelawan seneng mlaku bareng karo wong-wong sing dunyane akeh, wong sugih ngono wis, seneng mlaku bareng karo bos. Wa qiyami lahum, isih ana maneh, ana kiai, ana guru, ana ulama sing senenge lungguh bareng, ngadeg bareng, awor karo sang bos-bos. Ini juga nggak boleh. Kalau tujuannya apa? Tujuannya kamu hanya pengen dekat sama sang bos itu. Kalau tujuannya hanya pengen dekat, dikenal sama ahlinya itu yang nggak boleh.
illa idza kana illa kena kumpul karo wong-wong sugih, kena mlaku bareng karo wong-wong sugih. Idza kana nalikane ana apa zalika mengkono zalika nalikane mengkono ngegungake wong sing sugih donya apa maslahatan kebaikan tazidu tambah ala hadhil mafasati ngalake ing ngatasé kerusakan yang bakal timbul, termasuk kerusakan dalam hal akidah. Yang tidak boleh itu seorang ulama seneng kumpul karo wong sugih, seneng berjalan karo wong sugih mergo kagum karo kekayaane. Ana ulama sing ngono iku ya sok ngajari ngaji, pengikute ya akeh. Yen ana suatu saat muga-muga iso tobat ya, iso kembali dadi wong sing bener. Ulama ku tugase gur nyampeke ilmune Gusti Allah. Kena kumpul karo para ahliya, para orang-orang kaya dan orang-orang bos. Idza kana maslahatan kebagusane tazidu iso tambah ala hadhil mafsadati ngalahake ing ngatasé kerusakan atau kejelekan yang bakal muncul. Jadi boleh bergaul dengan orang-orang itu apabila itu bisa menjadikan ulama itu semakin baik, menjadikan orang yang kaya tadi, sang bos tadi juga semakin baik. Baik ilmunya, baik ibadahnya, baik akidahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu ya ndak apa-apa. Lasiman apa maneh ayat habayin to lunga sapa guru bi ilmihi kelawan ilmune guru ila makaniman maring panggonane wong ya ta'allamu kang padha pengin sinau sapa man minhu saking guru wa ingkana senajan ana sapa al muta'allimu wong kang pengin belajar iku qadirun wong kabirul qadari wong kang agung pangkate. Nah, sangat tidak boleh lagi seorang ulama yang sengaja mendatangi tempat tinggal atau rumahnya orang-orang kaya untuk mengajari mereka, tapi tujuan utamanya bukan masalah mengajarinya, tapi dapat imbal balik yang besar dalam hal harta benda, dalam hal keduniaan. Ini tidak boleh, meskipun yang didatangi itu adalah orang yang sangat besar derajatnya atau pangkatnya. Kalau tujuannya hanya mendapatkan keuntungan duniawi, keuntungan harta benda, ibaratnya mendatangi raja pun dengan ilmunya, itu tidak boleh. Tapi kalau bisa mencontoh seperti ulama-ulama zaman dulu yang dilakukan oleh para wali songo misalnya, boleh mendatangi para raja, mendatangi para orang kaya-kaya. Tujuannya apa? Memperbaiki akidah raja itu. Yang tadinya belum kenal Gusti Allah jadi kenal, yang tadinya belum kenal Quran jadi kenal Quran, dan seterusnya. Jadi tujuannya adalah memperbaiki akidah umat. Kamu semuanya, kita semuanya, wahai orang-orang yang berilmu, para ustadz,
Jangan sekali-kali ada rasa di dalam batin kamu ketika kamu mengajari para bos, itu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan duniawi, untuk mendapatkan upah yang besar. Jangan. Kamu sama saja sudah berkhianat pada Gusti Allah kalau seperti itu. Ana wong sing ngene iki. Ada. Ya ana pengikute. Muga-muga tobat ya pengikute. Muga-muga gurune suatu saat juga bisa menjalankan tugasnya secara benar, murni ngajarke ilmune Gusti Allah. Bal yasunu balik njogo sapa guru ilmahu ing ilmune guru kama sonahu kaya oleh wus do njaga hu ing ilmu sapa as-salafus soleh, ulama-ulama salafus soleh. Mereka menjaga sekali ilmunya dengan tidak melakukan hal yang demikian. Wa akhbarahum utawi ceritane ulama-ulama soleh fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono jaga ilmune iku masyhuratun wis terkenal utawa kuncara mal khulafai sartane pira-pira khalifah wa ghairihim lan liyane pira-pira khalifah kama ruya kama kaya keterangan ruya kang den critakake sapa apa ma Anil Malik ibnu Anas saking Malik ibnu Anas annahu sak temene Sayyidina Malik ibnu Anas iku qala ngendika sapa ibnu Anas. Ceritanya begini, dakhaltu manjing sapa ingsun ala Haruna ing ngatasé Nabi. Dakhaltu masuk sapa ingsun ala Harun ar-Rasyid ing ngatasé Harun al-Rasyid. Faqala moko takon sapa Harun ar-Rasyid li maring ingsun, ya Aba Abdullah, he bapake Abdullah, yan baghi sayukja apa ayakh talifa yen to wirawiri utawa bola bali sira ilaina maring ingsun hatta yasma'a hingga aweh rungu sapa sira sapa wong hatta yasma'a hingga paring rungu sapa wong sobyanana ing pira-pira bocah cilik ingsun utawa ing pira-pira anak ingsun. Maksudnya begini, Harun ar-Rasyid pernah minta kepada Malik ibnu Anas agar Malik ibnu Anas bersedia wirawiri atau sering ke rumahnya Harun ar-Rasyid untuk mengajar kepada anak-anak. Wal ilmu utawi ilmu iku yukta ditekani walayati ora nekani. Maksudnya gini, pada saat Malik ibnu Anas diminta oleh Harun ar-Rasyid untuk mengajar anak-anaknya di rumahnya, beliau menjawab seperti itu. Kalau kamu bisa mengagungkan ilmu, maka ilmu akan mengagungkan kamu. Kalau kamu menghinakan ilmu, maka ilmu akan menghinakan dirimu. Maksudnya gini, mungkin Malik ibnu Anas tidak yakin bahwa beliau akan bisa menjaga ilmunya ketika dia mengajar di rumahnya Harun al-Rasyid. Bisa juga terpengaruh dengan harta bendanya itu. Maka Malik ibnu Anas juga menambahkan, wal ilmu, ketahuilah Harun ar-Rasyid bahwa ilmu itu yukta harusnya didatangi. Artinya murid datang ke guru.
Walayati bukan mendatangi, bukan guru yang datang ke murid. Maksudnya seperti itu. Fakola mendengar jawaban seperti itu, Harun ar-Rasyid fakola berkata, sodakta, oh, yen ngono bener sampeyan Malik ibnu Anas, sodakta bener we. Yen ngono ukhruju, metuwa sira. Malik ibnu Anas bukan metu nang omahku, kemana? Ila masjidin, kowe metuwa nang masjid. Silahkan kamu ke masjid. Silahkan pula tasmau aweyong rungu sira ma'an nasi sartane para menungso. Yen sira mengko, mungkin maksudnya gini, yen sira gur ngajar di rumahku, ilmumu gur bakal dirungu oleh anakku. Tapi yen sira anggone ngajar nang masjid, sira bakal iso menehi pangrungu karo wong akeh. Kamu bisa menyampaikan ilmumu kepada orang yang lebih banyak, sehingga dimungkinkan orang banyak itu akan datang kepada kamu. Wa qala Az-Zuhri hawanun bil ilmi ayyahmila al-alimu ila baitil muta'allim. Fa in ta'at ila dzalika dharuratun au qatadatuhu maslahatun. Nah, di sini Imam Zuhri mengatakan inone ilmu iku inone ilmu bil ilmi, ino apa bil ilmi ilmu ayah milahu ing yen to nggawa ing ilmu sapa al alimu alim ila baitil mutalim ing omahe wong kang arep sinau. Fa indangat, karena hal itu bisa narik apa zaruratun au iktadot utawa natrapi maslahatun. Jadi ketika seorang ulama itu sering datang ke rumah muridnya meskipun tujuannya adalah mengajar, maka di situ akan dikhawatirkan muncul zarurat sekaligus muncul kebaikan. Kalau dimungkinkan kebaikannya itu rojihatun unggul ala mafsadatin ing ngatasi kerusakan kang bakal muncul, istadalahu fala baksa mongko ora popo. Tapi iku rada angel itu. Masalah ya sini rusaknya itu bukan masalah fisik tapi akidahnya. Jadi seperti itu. Jadi enggak apa-apa kalau ada seorang ulama atau seorang guru sering mendatangi muridnya atau santrinya dalam rangka untuk mengaji, dengan catatan dia yakin bahwa hal itu akan membuat dirinya makin baik, akan membuat santrinya semakin baik. Wabil jumlati, kesimpulannya, man siapa saja, langsung tak Indonesiakan karena hampir marif. Man siapa saja ajalal ilma yang mengagungkan ilmu, ajalahu wahu, maka sudah dipastikan Allah akan menjadikan orang itu agung derajatnya. Tapi sebaliknya waman ahanahu Allah. Namun sebaliknya siapapun yang menghinakan ilmu, dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan derajat orang tersebut. Jadi saya ulangi sekali lagi di sini, kalau memang betul-betul kamu, Anda, kita sebagai ulama udah bersihkan hati, satukan tujuan. Apa tujuannya? Murni menyampaikan ilmu-ilmunya
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali ada tujuan dengan ilmu yang kamu miliki bertujuan sebagai alat, sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan duniawi semata. Ini jangan sampai terjadi. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Karena ini sama saja kamu sudah mengkhianati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terkadang melakukan hal yang seperti itu, segeralah minta ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sugeng sonten Mas Sigit, Mas Yunus, Mas Agus, Mbak Sri Utami, berkah kagem panjenengan semuanya dan keluarga dan orang tua, umumnya pada warga negara Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wan nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.